Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, kita lanjut saja pembelajaran kita. Hari ini kita akan bahas tentang teh. Ini masih kelanjutan tentang bahan penyegar. Semoga anak ibu semua masih paham tentang apa itu bahan penyegar. Daun teh, semuanya sudah pernah melihat secara langsung maupun tidak langsung tentang daun teh. Jadi daun teh ini mengandung banyak air saat dia baru dipanen dan mengandung bahan organik yang lain. Nah, yang paling terpenting di dalam kandungan daun teh itu, dalam daun teh ini mengandung polifenol. Nah, polifenol ini dalam tubuh kita ini berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas. Nah, polifenol ini yang sangat menentukan rasa dan aroma dari daun teh yang nanti dihasilkan. Nah, mutu teh itu sangat dipengaruhi oleh daun yang dipetik. Kuncup atau peko atau daun muda akan menghasilkan teh yang lebih berkualitas dibandingkan dengan daun yang sudah tua. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada pucuk daun teratas ini yang disebut dengan peko. Kemudian yang paling baik itu adalah peko ditambah dengan satu atau dua daun di bawahnya. Semakin ke atas atau daun itu semakin muda, maka polifenol semakin tinggi. Jenis ranting teh ada dua, ada ranting peko dan ada ranting burung. Ranting peko itu ranting yang masih mempunyai kuncup, yang masih menggulung dan merupakan ranting yang tumbuh aktif. Sedangkan ranting burung ini adalah juga daun muda, tapi sudah tidak memiliki kuncup dan tidak aktif atau dorman karena dia sudah tidak memiliki kuncup. Nah, ranting burung ini biasanya disebabkan salah satunya karena mungkin tanah yang kurang subur. Nah, pasca panen produk teh diklasifikasikan menjadi 4 jenis, ada teh hijau, teh hitam, teh oolong, dan teh putih. Nah, ini penampakan dari keempat jenis teh. Teh hitam warnanya akan lebih pekat, kemudian ada teh oolong, ada teh hijau, dan teh putih. Nah, ini akan kita bahas bagaimana cara dari keempat jenis teh ini. Nah, ini proses pengolahan teh. Kalau kita perhatikan di sini, proses yang teh yang akan lebih lama mengalami proses pengolahan yaitu teh hitam. Teh hitam ini lebih lama mengalami proses pengolahan. Dan dari keempat jenis ini yang paling singkat proses pengolahannya itu adalah teh putih. Kita bahas saja teh putih. Teh putih setelah teh itu dipanen, kemudian dilayukan dan langsung dikeringkan. Teh putih ini merupakan rajanya teh gitu ya. Artinya teh putih ini banyak sekali mengandung antioksidan. Karena apa? Karena teh putih ini diambil dari pucuk teh teratas yang masih belum benar-benar mekar. Dan daun teh itu masih diselimuti oleh serabut putih yang sangat halus sehingga kelihatan daun teh itu kelihatan putih gitu ya. Dan proses pengolahnya juga sangat singkat. Kemudian ada teh hijau. Teh hijau setelah dipanen dilakukan pelayuan, kemudian penggulungan. Penggulungan ini bisa dilakukan manual atau dengan mesin, kemudian langsung dilakukan proses pengeringan tanpa melalui proses oksidasi. Kemudian kalau teh oolong setelah dipanen kemudian dilayukan, kemudian penggulungan dan dilakukan oksidasi. Tapi oksidasi yang dilakukan adalah oksidasi sebagian, hanya 10% sampai 50% saja. Jadi waktunya lebih singkat dibandingkan dengan oksidasi pada teh hitam. Oksidasi itu artinya bereaksi dengan oksigen. Jadi proses oksidasi itu daun teh itu dihamparkan pada rak-rak pada tempat yang lembab sehingga bereaksi dengan oksigen dan enzim sehingga terjadi reaksi pada polifenol sehingga akan merubah rasa, warna, dan aroma dari daun teh. Setelah mengalami oksidasi baru dikeringkan. Begitu juga dengan teh hitam. Setelah dilayukan ini dilakukan proses penggilingan. Setelah penggilingan ini dilakukan oksidasi. Oksidasi diletakkan, daun teh itu diletakkan pada tempat yang lembab sehingga bereaksi dengan oksigen dan ada reaksi dari enzim yang ada pada daun teh. Setelah itu dilakukan proses
pengeringan. Nah, teh hitam ini biasanya proses oksidasi terjadi lebih lama dibandingkan dengan teh oolong. Nah, ini proses pelayuan dari daun teh, jadi diletakkan di rak-rak seperti ini, kemudian akan ada udara hangat di sini, sehingga menyebabkan daun teh itu menjadi layu. Setelah itu dilakukan proses penggulungan ini bisa dilakukan manual atau menggunakan mesin. Ini proses fermentasi, jadi fermentasi dilakukan pada tempat yang lembab, sehingga terjadi proses oksidasi, bereaksi dengan oksigen, dan ada reaksi dengan enzim. Kemudian ini adalah proses pengeringan. Pengeringan dilakukan sampai kadar air kurang lebih 3%. Nah, jadi di antara keempat jenis teh, ada teh putih, teh hijau, teh oolong, teh hitam, yang paling banyak mengandung antioksidan, mengandung polifenol adalah teh putih. Karena teh putih itu diambil dari pucuk teh teratas. Nah, ini adalah contoh produk-produk yang dihasilkan dari teh. Mungkin ada teh celup, ada teh tubruk, kemudian ada teh dalam kemasan, atau mungkin teh yang diolah menjadi bentuk minuman yang lain. Dan teh itu sebenarnya sudah sangat familiar di kehidupan kita, mungkin sering kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca modul yang sudah Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.